Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salim. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Husain Al-Basri, seorang imam tabi'in yang besar. Ayahnya berasal dari daerah Nisan. Ia ditawan dan menjadi budak kalangan Ansor, yaitu budak yang telah dimerdekakan oleh Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Ibunya adalah bekas budak Ummu Salamah, namanya Khairah. Kedua anaknya Al-Hasan dan Said meriwayatkan hadis darinya. Beliau dilahirkan kira-kira 2 tahun terakhir masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau telah melihat 20 atau 30 atau sekitar 100 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 116 Hijriah dalam usia 89 tahun. Imam Malik bin Dinar berkata, bila Al-Hasan datang, seakan-akan ia datang dari memakamkan ibunya. Bila berbicara, seakan-akan ada api yang dinyalakan di atas kepalanya. Bila duduk, seakan-akan seorang tawanan yang telah didekatkan untuk dipenggal lehernya. Ketika Al-Hasan meninggal dunia, sebagian orang melihat seorang penyuruh berseru di langit bahwa Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran bagi alam semesta, dan sesungguhnya Allah telah memilih Al-Hasan bagi penduduk zamannya. Ucapan Al-Hasan menyerupai ucapan para nabi. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat takut kepada Allah, lebih banyak berdiam diri. Bila menyuruh suatu perkara, pasti beliau adalah orang yang paling serius menjalankannya. Begitu juga bila melarang suatu perkara, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi perkara itu. Beliau tidak pernah menyatakan kebutuhannya kepada orang lain. Justru mereka yang membutuhkan beliau. Tingkah laku beliau sangat mirip dengan apa yang terpendam dalam hatinya. Begitu juga ucapannya selalu diterapkan melalui perbuatannya. Bila pagi tiba atau sore tiba, beliau berkata kepada keluarganya sebanyak 3 kali, wahai keluarga, masa kalian di muka bumi sangatlah singkat. Di antara nasihat-nasihat beliau radhiyallahu anhu wa ardhah adalah, sesungguhnya seseorang berbuat kebaikan hingga amalan itu menjadi cahaya dalam hatinya dan menjadi kekuatan bagi tubuhnya. Sesungguhnya seseorang yang berbuat kejahatan maka amalan itu menjadi kegelapan dalam hatinya dan melemahkan tubuhnya. Seorang muslim tidak akan makan setiap kali diminta oleh perutnya, dan wasiatnya selalu tertulis di bawah bantalnya. Seorang mukmin di dunia ini ibarat orang asing yang tidak bersaing akan kemewahannya dan tidak sedih akan kehinaannya. Orang lain punya sikap sendiri dan ia pun juga punya sikap sendiri. Kehidupan tidak akan menjadi nyaman bagi seorang pun kecuali di surga. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menyatukan seluruh keinginannya menjadi satu keinginan, hingga ia rela makan sepotong roti saja, memakai baju yang lusuh, istirahat beralaskan tanah, giat beribadah, menangisi dosa-dosanya, meminta rahmat, dan melarikan diri dari siksaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bila aku mengetahui seorang hamba lebih berpegang teguh pada ketaatanku, niscaya aku mengkaruniakannya kesibukan terhadapku dan pasrah penuh kepadaku. Perbanyaklah bacaan istighfar di rumah-rumah kalian, pada acara-acara kalian, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majelis-majelis, dan dimanapun kalian berada, karena kalian tidak dapat menduga kapan pengampunan itu akan turun. Wahai anak Adam,
bertemanlah dengan orang-orang melalui budi pekerti, apapun semaumu, niscaya mereka pun berteman denganmu melalui cara yang sama. Tidak ada ibadah kepada Allah yang lebih baik daripada berlama-lama takut kepadanya. Sesungguhnya seorang mukmin mengumpulkan kebaikan dan kekhawatiran terhadap amal perbuatannya, sedangkan orang munafik mengumpulkan kejahatan dan ketidakkhawatiran terhadap amal perbuatannya. Lalu beliau membacakan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 57. Beliau berkata, orang munafik mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkannya karena ilmu yang aku punyai. Seandainya manusia ketika diuji mendapat perlakuan yang kejam dari penguasa, kemudian mereka kembali kepada Allah, niscaya dalam waktu yang tidak lama Allah akan mencabut bencana itu dari mereka. Pangkal kejahatan ada 3 dan cabangnya ada 6. Pangkalnya adalah kedengkian, ketamakan, dan cinta dunia. Sedangkan cabangnya cinta pangkat, cinta ketenaran, gila pujian, senang kekenyangan, senang tidur, dan senang bersantai-santai. Barang siapa yang cinta dunia, niscaya hilanglah cinta akhirat dari hatinya, dan tidaklah seorang hamba membuka bagi dirinya pintu duniawi, niscaya tertutuplah baginya 10 pintu amalan akhirat. Orang yang berbuat tanpa dasar ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa tahu jalannya. Kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada pembenahannya. Engkau akan tetap dimuliakan di mata teman-temanmu selama kamu tidak melirik apa yang ada di tangan mereka. Sungguh sayang anak Adam, rela dengan suatu tempat yang halalnya saja akan diperhitungkan, apalagi yang haramnya pasti mendapat siksaan. Ia memandang sedikit hartanya, tetapi tidak pernah menganggap sedikit amalan perbuatannya. Dunia ini didirikan atas dasar penyakit. Seandainya pun kamu terhindar dari penyakit, apa kiranya kamu bisa lolos dari kematian? Beliau pernah bersumpah, tidaklah seorang mengagungkan uang, pasti ia akan dihinakan oleh Allah. Bila kamu melihat apa yang tidak kamu sukai pada anakmu, maka ketahuilah inilah sesuatu yang memang diinginkan untuknya, maka perlakukanlah dengan baik. Seburuk-buruk orang terhadap mayit adalah keluarganya. Mereka menangisinya, tetapi mereka keberatan melunasi utang-utangnya. Oleh karena itulah penyusun qasidah ini mensifatkan beliau sebagai pakar pemberi nasihat. Wallahu a'lam bishawab.